warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas bagaimana cara menggunakan aplikasi Google Classroom baik dari laptop maupun dari handphone. Yang pertama, penggunaan di handphone. Cara yang pertama adalah kita login dulu menggunakan email Gmail ya yang dipakai. Kita login. Nah, kalau sudah tampil seperti ini, langsung kita buka Google App, yaitu ada titik sebanyak 9 di pojok kanan atas, itu kita klik, kemudian kita scroll ke bawah dan kita cari fitur Google Classroom. Lalu kita klik, maka tampilannya akan keluar seperti ini. Baik, setelah tampilannya keluar seperti ini, kita lihat di pojok kanan atas terdapat tanda tambah. Tanda tambah itu kita klik. Di situ nanti akan keluar tulisan create class atau join class. Ya. Apabila kita sebagai guru, maka kita klik yang create class atau buat kelas. Sedangkan apabila kita sebagai murid, kita klik yang join class atau gabung kelas. Di tampilannya apabila kita join sebagai murid, akan keluar tampilannya seperti ini jika lewat laptop ya. Kemudian kita masukkan kode di situ, kode yang sudah diberikan oleh pengajar, baru kita klik. Apabila kita sebagai seorang guru, maka kita klik yang buat kelas atau create kelas dan tampilannya akan keluar seperti ini. Kita klik tanda centang, kemudian create buat, dan akan muncul tampilan seperti ini. Nah, setelah itu kita isi sesuai dengan materi yang akan kita ajarkan. Boleh kita masukkan kelas, mata pelajaran. Ya, ini saya contohkan di sini. Tidak harus diisi semua, jadi boleh 2 saja yang diisikan ya, atau 3 yang bawah tidak diisi pun juga tidak apa-apa. Setelah itu kita klik yang bawah yang berada di pojok kanan bawah. Itu tampilannya akan seperti ini. Nah, ini adalah kelas yang kita buat tadi. Akan keluar tampilannya seperti ini. Ya. Nah, kemudian bagaimana caranya apabila kita ingin membagikan kode kelas? Nah, itu di situ kita klik ada tanda kotak, nanti akan keluar seperti ini. Ini adalah kode yang akan kita berikan kepada para siswa. Baru kemudian kita share kode tersebut supaya mereka bisa join atau bergabung dengan kelas kita. Itu caranya, tinggal di blok, kemudian di copy atau ketik Ctrl C. Oke, kemudian ini yang harus dikenali, fitur yang depan itu forum atau stream. Ini adalah tempat di mana pengajar atau pendidik atau guru memberikan info atau pengumuman kepada siswa. Bisa kita ketikkan seperti ini, saya contohkan. Kita bisa mengetikkan info atau bagaimana kita menyapa siswa, kita memberikan apa pada pembelajaran kali ini. Kita bisa tuliskan semuanya pada forum atau stream di menu yang paling depan atau menu yang pertama.
selesai, misalnya kita ingin memasukkan video, kita bisa klik file di situ, kita klik ya, mau kita tambahkan apa, video atau gambar, silakan. Kemudian di situ terdapat pause. Kanan bawah, di bawah tempat info itu terdapat tulisan pause. Pause atau tampilkan ya, itu yang nantinya akan kita klik. Nah ini apabila sebelum kita klik kita ingin memasukkan file seperti tadi ya, file tersebut bisa kita pilih di situ. Kita klik yang file. Nah, kita ingin mengambil dari mana? Kalau misalnya file yang akan kita masukkan itu ada pada laptop kita, ini kita bisa pilih di situ. Saya beri contoh misalnya. Video apa yang sesuai dengan info yang kita berikan tadi di atasnya. Nah, setelah kita klik videonya tadi akan kita masukkan. Kiranya sudah cukup, kita bisa pause ya. Kalau misalnya kita mau betulkan, tinggal kita silang, kemudian kita ganti dengan video atau file yang sesuai dengan apa yang kita inginkan. Misalnya kita cari di YouTube, nah, kita klik yang YouTube, kita ambil, kita cari, misalnya
kita ketikkan judulnya di situ, atau bisa melalui URL juga berupa link. Bisa memilih dari banyak pilihan video yang sudah ditampilkan oleh YouTube. Dari judul yang sudah kita berikan tadi, kita pilih, langsung kita klik tambahkan. Nah, kalau sudah, tampilannya akan masuk di situ, dan siswa juga bisa melihat video yang kita berikan tadi. Setelah itu, kalau sudah selesai, kita bisa klik pause. Bisa. Langkahnya masih sama seperti tadi ya. Kalau sudah kita klik pause, dia akan seperti ini. Tampilannya akan kembali lagi seperti tadi ya. Nah, setelah ini kita bisa masuk ke menu kedua, yaitu tugas kelas atau classwork. Nah, di sini kita bisa menambahkan banyak tugas dengan berbagai fitur yang ditawarkan di dalam Google Classroom. Ada berupa materi, tugas, ada juga yang berupa tugas kuis. Nah, kita tinggal pilih salah satu di antara fitur-fitur yang terdapat pada tugas kelas itu. Kita bisa masukkan topik juga. Topiknya misalnya topik di kelas itu ada satu, jadi kita tinggal masukkan topiknya. Kita add topik. Kalau untuk materi, kita bisa masukkan, kita bisa gunakan fitur material atau materi, khusus untuk materi saja. Bawahnya pada fitur subjek ini bisa kita masukkan materi, informasi atau perintah ya. Sedangkan kalau materi yang kita masukkan adalah materinya di situ. Langkahnya masih sama. Bisa klik yang add tadi. Kita bisa ambil materinya di file. Misalnya kita mau membuka dari buku siswa yang terdapat pada file. Kita sambil buka buku siswa di laptop kita. Kemudian kita cari tema yang kita inginkan.
klik file, kemudian kita pilih yang YouTube. Bisa kita gunakan langsung, kita cari berupa judulnya, atau kita juga bisa gunakan URL. Assignment ya. Nah, misalnya kita ambil pertanyaannya dari buku siswa, kita bisa copy seperti cara yang tadi. Kita letakkan satu persatu. Di menu yang bawah, IC ini kita bisa gunakan lewat Google Form. Kita tinggal menuliskan judul, title, kemudian subjeknya berupa perintah, kemudian langsung kita klik yang paling bawah itu akan tertulis. Di situ terdapat Google Form di bawah. Ini kita akan otomatis masuk ke dalam pembuatan soal Google Form yang pertama.
dia akan tampil seperti ini. Kita langsung connect dengan Google Form yang akan kita jadikan sebagai quiz. Bisa masukkan judul atau tema atau soal apa yang akan kita berikan kepada siswa. Kemudian di bawah bisa kita tambahkan sebagai identitas ya, nama, kemudian mungkin nomor absen. Dan lain sebagainya sebagai identitas awal yang harus mereka lengkapi. Misalnya pada kolom kelas kita gunakan checkbox, kita berikan pilihan misalnya kelas ABC-nya, dan mereka tinggal mencentang jawaban yang sesuai dengan identitas mereka masing-masing. Tambahkan sesi kedua. Sesi yang kedua ini kita masukkan soal. Yang lebih mudah adalah soal berupa multiple choice atau pilihan ganda. Ya, caranya mudah. Misalnya kita ambil dari soal yang di buku siswa, atau kita ambil dari file soal atau arsip soal yang kita miliki, boleh ya, atau kita bisa gunakan import soal. Kalau sudah kita save ya, saya contohkan hanya sedikit saja, di situ nanti otomatis akan berubah. Kemudian kita atur nilai, kemudian batasan waktunya sampai tanggal berapa, bulan apa, kemudian jam berapa. Ini kita bisa setting di situ. Kita tinggal klik save atau simpan. Classroom
fitur yang keempat ini adalah grade atau penilaian. Karena di sini sudah ada yang mengerjakan, saya beri contoh untuk Google Classroom yang sudah saya buat dan sudah dikerjakan. Di situ terlihat tiap kelas siapa yang sudah mengerjakan dan bagaimana tugasnya, kita bisa lihat di situ dan bisa kita ambil penilaian di situ. Fitur yang ketiga itu people atau anggota, kita bisa lihat anggota di situ. Fitur yang keempat adalah grade atau penilaian. Ini untuk melihat nilai ya. Tampilan Google Classroom seperti ini yang sudah dijawab, sudah masuk, sudah dikerjakan dan lain sebagainya. Satu siswa apakah dia sudah menuntaskan semuanya atau belum. Ini kita tinggal masuk di anggota tadi, kita klik satu nama dan kita lihat tugas apa yang sudah dia selesaikan atau mungkin sudah selesai semua atau belum, bagaimana nilainya dan lain sebagainya. Misalnya kita ingin menambahkan anggota yang berupa murid, ini bisa kita klik di people atau anggota. Kalau murid yang ingin kita tambahkan, kita tinggal mengklik tanda tambah pada student atau siswa. Kemudian kita masukkan email yang digunakan oleh murid tersebut untuk login dalam pembelajaran. Misalnya seperti itu. Ingin tambahkan itu adalah guru, misalnya kita ingin ada teman dalam pembelajaran ini, kita bisa tambahkan di student. Kemudian kita cari, kita masukkan email teman kita dan kita klik OK atau invite, undang. Di situ akan tampilannya akan terlihat. Kita tinggal klik 3 titik, kemudian kita keluarkan atau kita remove.
Classroom apabila dari HP Android atau smartphone ini kita harus mengunduh aplikasi dari Google Classroom itu sendiri. Setelah itu seperti tadi, kita tinggal klik tanda tambah yang berada di pojok kanan atas. Kita tinggal pilih join class sebagai murid atau create class sebagai guru. Jika yang kita klik adalah join class atau gabung kelas, kita tinggal klik dan akan keluar fiturnya seperti ini. Jika kode yang kita masukkan benar, maka di pojok kanan atas akan terdapat tombol join atau gabung. Itu yang kemudian kita klik. Ya, apabila sebagai guru, kita tinggal klik yang buat kelas atau create class. Kita klik centang dan OK. Kemudian kita isi seperti tadi pada saat kita login di laptop. Kita isikan. Hanya saja di HP hanya terdapat 3 fitur, stream atau forum, kemudian classwork atau tugas kelas, dan people atau anggota. Ini misalnya tampilannya apabila kelasnya sudah pernah dibuat. Ini fitur tugas kelas bisa kita klik. Jika kita ingin lihat, tinggal kita klik satu persatu. Ini sudah ternilai, dan disitu akan terlihat siapa siswa yang tidak mengerjakan dan siapa yang sudah mengerjakan, siapa yang mengumpulkan terlambat, dan lain sebagainya. Jika kita ingin melihat siapa siswa atau anggota di dalam kelas kita tinggal klik fitur yang ketiga, anggota. Dan jika kita ingin melihat apakah satu anak tersebut sudah tuntas atau belum, kita tinggal mengklik namanya saja. Contohnya ini ada yang belum dikerjakan. Contoh kelas pembelajaran yang sudah selesai. Misalnya kita ingin menambahkan anggota, ini sama caranya seperti tadi. Kita tinggal klik tambah, kemudian kita ketikkan email
sudah tampil kontaknya, langsung kita klik dan gabung untuk invite atau undang. Jika ingin membagikan kode kelas, kita bisa klik setting udah di pojok atas, kemudian kita lihat di bawah, di situ ada umum. Ini langsung kita klik, dia akan otomatis tercopy. Setelah itu kita tinggal bagikan kode tersebut kepada siswa atau orang tua. Apabila kita bergabung sebagai seorang siswa. Setelah itu nanti akan muncul kelas yang sudah dibuat oleh guru dalam tampilan Google Classroom kita. Apabila kita di teman-teman yang mendapat undangan kita, ini bisa langsung dibuka konfirmasinya pada emailnya, kemudian diklik gabung supaya segera tergabung dengan kelas yang sudah kita buat. Jadi kita bisa mengkolaborasikan teman melalui email masing-masing. Ini apabila sebagai siswa tampilannya warnanya ada yang berubah. Tiap fitur ini harus dibuka ya. Mengapa harus dibuka? Karena apabila kita tidak lalui tahapan tersebut, maka shortcut yang berada di depan, shortcut materi atau tugas yang ada di depan itu tidak akan berubah warnanya menjadi abu-abu. Sedangkan yang sudah kita tuntaskan ini bisa berubah, bisa digambarkan dengan beberapa hal. Contohnya ini adalah ada kolom tiap ya dilihat sudah berubah warnanya menjadi abu-abu. Fitur tugas juga seperti itu. Apabila tidak kita baca, kemudian kita mengumpulkan tugas di situ, maka warnanya pun juga tidak akan berubah. Nah, untuk mengumpulkan tugas, caranya ya, kita klik di situ ada tulisan tugasmu atau your work, kemudian ada tanda tambah di situ, kita klik tanda tambah tersebut, kemudian kita pilih gambar atau foto atau video yang akan kita serahkan kepada guru melalui Google Classroom. Itu berada di fitur yang mana. Kemudian kita misalnya saya mencoba klik file, kita cari ada di mana materi atau foto yang sudah kita simpan tadi. Gambar ya, kita sudah memilih gambar, satu gambar, langsung kita klik gambarnya,
tampil di situ. Ya. Jadi file yang sudah kita ambil dari HP ya, ini bisa kita ambil lewat tanda tambah tadi, kemudian file tadi. Atau misalnya kita ingin menambahkan gambar, kita klik lagi, ambil gambar, kemudian kita foto. Kalau sudah selesai, kita tinggal klik tombol turn in atau serahkan. Tapi jangan lupa pada setiap pengerjaan tugas kita tampilkan nama siswa terlebih dahulu di kolom komentar. Kalau sudah diserahkan, akan seperti itu tampilan. Nah, akhirnya shortcut yang berada di depan ini warnanya sudah berubah menjadi abu-abu ya. Caranya sama seperti tadi. Apabila berupa dokumen yang sudah tersimpan dalam HP juga bisa kita sertakan. Caranya masih sama ya. Setelah kita diam, tinggal kita klik turn in atau serahkan. Warnanya berubah, itu berarti menandakan bahwa tugas tersebut sudah selesai dikerjakan. Ini fitur yang ketiga, jika kita ingin melihat anggota. Ini adalah file guru ya, file guru yang ingin melihat tugas siswanya, kemudian bisa langsung dinilaikan di situ. Kita ingin memberi nilai berapa, tinggal kita masukkan di situ. Ini gambar yang saya contohkan adalah asal gambar, hanya mencontohkan bagaimana cara memasukkan file melihat tugas siswa dan memberi nilai pada tugas siswa tersebut. Beginilah tampilan bagaimana cara menggunakan fitur Google Classroom, aplikasi Google Classroom baik dari laptop.
Ya. Apabila kita sebagai guru, maka kita klik yang create class atau buat kelas. Sedangkan apabila kita sebagai murid, kita klik yang join class atau gabung kelas. Ini tampilannya apabila kita join sebagai murid, akan keluar tampilannya seperti ini jika lewat laptop ya. Kemudian kita masukkan kode di situ, kode yang sudah diberikan oleh pengajar, baru kita klik. Apabila kita sebagai seorang guru, maka kita klik yang buat kelas atau create kelas dan tampilannya akan keluar seperti ini. Kita klik tanda centang, kemudian create buat dan akan muncul tampilan seperti ini. Nah, setelah itu kita isi sesuai dengan materi yang akan kita ajarkan. Boleh kita masukkan kelas, mata pelajaran. Ya, ini saya contohkan di sini. Tidak harus diisi semua, jadi boleh 2 saja yang diisikan, ya, atau 3. Yang bawah tidak diisi pun juga tidak apa-apa. Setelah itu kita klik yang bawah, yang berada di pojok kanan bawah. Oke. Setelah itu tampilannya akan seperti ini. Nah, ini adalah kelas yang kita buat tadi. Akan keluar tampilannya seperti ini. Ya. Nah, kemudian bagaimana caranya apabila kita ingin membagikan kode kelas? Nah, itu di situ kita klik ada tanda kotak, nanti akan keluar seperti ini. Ini adalah kode yang akan kita berikan kepada para siswa, baru kemudian kita share kode tersebut supaya mereka bisa join atau bergabung dengan kelas kita. Itu caranya, tinggal di blok, kemudian di copy atau ketik Ctrl C. Oke, kemudian ini yang harus dikenali, fitur yang depan itu forum atau stream. Ini adalah tempat di mana pengajar atau pendidik atau guru memberikan info atau pengumuman kepada siswa. Bisa kita ketikkan seperti ini, saya contohkan. Ya, kita bisa mengetikkan info atau bagaimana kita menyapa siswa, kita memberikan apa pada pembelajaran kali ini. Kita bisa tuliskan semuanya pada forum atau stream di menu yang paling depan atau menu yang pertama. Setelah selesai, misalnya kita ingin memasukkan video, kita bisa klik file di situ. Kita klik, ya, mau kita tambahkan apa, video atau gambar, silakan. Kemudian di situ terdapat post. Ya, kita lanjutkan dulu. Infonya misalnya seperti ini. Oke, saya contohkan seperti ini, info yang akan kita sampaikan misalnya seperti ini kepada siswa.
Oke. Kalau sudah selesai, langsung kita klik post yang berada di kanan bawah, di bawah tempat info, itu terdapat tulisan post. Post atau tampilkan ya. Itu yang nantinya akan kita klik. Nah, ini apabila sebelum kita klik kita ingin memasukkan file seperti tadi, ya, file tersebut bisa kita pilih di situ. Kita klik yang file. Nah, kita ingin mengambil dari mana? Kalau misalnya file yang akan kita masukkan itu ada pada laptop kita, ini kita bisa pilih di situ. Saya beri contoh misalnya ini. Terserah kita mau masukkan apa, video apa yang sesuai dengan info yang kita berikan tadi di atasnya. Nah, setelah kita klik videonya tadi yang akan kita masukkan, ini masih loading. Masih proses ya. Nah, kalau sudah, tinggal kita klik, kita masukkan. Nah, file tadi sudah masuk ke dalam, ya, ke dalam tempat file yang berada di bawah info yang kita sampaikan tadi. Kalau sekiranya sudah cukup, kita bisa post ya. Kalau misalnya kita mau betulkan, tinggal kita silang. Kemudian kita ganti dengan video atau file yang sesuai dengan apa yang kita inginkan. Misalnya kita cari di YouTube. Nah, kita klik yang YouTube, kita ambil, kita cari, misalnya kita ketikkan judulnya di situ atau bisa melalui URL juga berupa link. Kita bisa mencari banyak pilihan, bisa memilih dari banyak pilihan video yang sudah ditampilkan oleh YouTube dari judul yang sudah kita berikan tadi. Kita pilih, langsung kita klik tambahkan. Nah, kalau sudah, tampilannya akan masuk di situ. Dan siswa juga bisa melihat video yang kita berikan tadi. Setelah itu, kalau sudah selesai, kita bisa klik pause. Misalnya kita mau menambahkan lagi, kita juga bisa. Langkahnya masih sama seperti tadi ya. Nah, oke, kalau sudah kita klik pause, dia akan seperti ini. Tampilannya akan kembali lagi seperti tadi ya. Nah, setelah ini kita bisa masuk ke menu
kedua, yaitu tugas kelas atau classwork. Nah, di sini kita bisa menambahkan banyak tugas dengan berbagai fitur yang ditawarkan di dalam Google Classroom. Ada berupa materi, ada yang berupa tugas, ada juga yang berupa tugas kuis. Nah, kita tinggal pilih salah satu di antara fitur-fitur yang terdapat pada tugas kelas itu. Kita bisa masukkan topik juga. Topiknya misalnya topik di kelas itu ada satu, jadi kita tinggal masukkan topiknya. Kita add topik. Kalau untuk materi kita bisa gunakan fitur material atau materi. Itu khusus untuk materi saja. Kita bisa isikan masing-masing. Di atas itu bisa kita masukkan tema atau judulnya. Kemudian di bawahnya pada fitur subjek ini bisa kita masukkan materi, informasi atau perintah ya. Sedangkan kalau materi yang kita masukkan adalah materinya di situ. Langkahnya masih sama. Ini misalkan kita mau memasukkan file berupa dokumen, kita bisa klik yang add tadi. Kita bisa ambil materinya di file. Misalnya kita mau membuka dari buku siswa yang terdapat pada file. Kita sambil buka buku siswa di laptop kita. Kemudian kita cari tema yang kita inginkan. Baik, apabila sudah ketemu dengan materi yang akan kita masukkan, kita tinggal blok, kemudian kita kopikan, lalu kita masuk ke Google Classroom yang tadi, dan kita tempelkan atau kita paste di materi tersebut.
Oke, kemudian apabila kita ingin menambahkan video dari YouTube yang sesuai dengan materi yang kita ajarkan kepada siswa, kita bisa klik file, kemudian kita pilih yang YouTube. Bisa kita gunakan langsung, kita cari berupa judulnya, atau kita juga bisa gunakan URL. Nah, jadi setelah selesai kita bisa klik yang save tadi ya. Kemudian misalnya kita mau tambahkan fitur tugas, kita bisa menambahkan assignment ya. Nah, misalnya kita ambil pertanyaannya dari buku siswa. Kita bisa copy seperti cara yang tadi. Kita letakkan satu persatu. Kita letakkan di menu yang bawah. Kita ketikkan perintahnya juga, kemudian soal-soal tersebut. Nah, nanti untuk siswa tinggal menuliskan, misalnya kita inginkan untuk mereka menuliskan pada buku mereka, kemudian difoto. Mereka juga bisa melakukan itu dan kemudian difoto di menu tugas masing-masing. Nah, setelah selesai kita bisa save ya. Misalnya kita mau menambahkan fitur yang kuis. Nah, kuis ini kita bisa gunakan soal yang berupa multiple choice atau pilihan jawaban atau IC. Ini kita bisa gunakan lewat Google Form. Kita tinggal menuliskan judul, title, kemudian subjeknya berupa perintah. Kemudian langsung kita klik yang paling bawah itu akan tertulis di situ terdapat Google Form di bawah. Nah, ini kita akan otomatis masuk ke dalam pembuatan soal Google Form yang pertama. Baik, setelah kita isikan judul yang sesuai dengan tema, kemudian subjek juga sudah kita tuliskan.
Nah, langsung kita klik Google Form, maka dia akan tampil seperti ini. Kita langsung connect dengan Google Form yang akan kita jadikan sebagai quiz. Akan dirubah judulnya. Di atas sendiri kita bisa masukkan judul atau tema atau soal apa yang akan kita berikan kepada siswa. Kemudian di bawah bisa kita tambahkan sebagai identitas ya, nama, kemudian mungkin nomor absen, ya, nama, kelas, nomor absen, dan lain sebagainya sebagai identitas awal yang harus mereka lengkapi. Misalnya pada kolom kelas kita gunakan checkbox, kita berikan pilihan misalnya kelas ABC-nya, mereka tinggal mencentang jawaban yang sesuai dengan identitas mereka masing-masing. Kemudian kita tambahkan sesi. Untuk sesi yang kedua, ini kita masukkan soal. Yang lebih mudah adalah soal berupa multiple choice atau pilihan ganda. Ya, caranya tinggal misalnya kita ambil dari soal yang di buku siswa atau kita ambil dari file soal atau arsip soal yang kita miliki, boleh ya. Atau kita bisa gunakan import soal. Kalau sudah kita save ya, saya contohkan hanya sedikit saja. Di situ nanti otomatis akan berubah. Kemudian kita atur nilai, kemudian batasan waktunya sampai tanggal berapa, bulan apa, kemudian jam berapa. Ini kita bisa setting di situ. Kalau sudah, kita tinggal klik save atau simpan. Nah, seperti ini ya fitur Google Classroom. Apabila sudah kita masukkan materi, tugas, dan lain sebagainya, ini bisa kita klik untuk melihat. Nah, di situ soal yang Google Form yang sudah kita buat tadi sudah berganti judul sesuai dengan yang kita buat tadi. Baik. Misalnya, nah ini tampilan kelas yang misalnya sudah kita buat ya. Kemudian saya akan kenalkan di situ pada fitur berikutnya ya. Jadi tadi yang pertama itu adalah forum atau stream, yang kedua tugas kelas, seperti itu tampilannya.
Kemudian fitur yang ketiga itu adalah fitur yang keempat, ini adalah grade atau penilaian. Karena di sini sudah ada yang mengerjakan, saya beri contoh untuk Google Classroom yang sudah saya buat dan sudah dikerjakan. Di situ terlihat tiap kelas siapa yang sudah mengerjakan dan bagaimana tugasnya, kita bisa lihat di situ dan bisa kita ambil penilaian di situ. Untuk fitur yang ketiga itu people atau anggota, kita bisa lihat anggota di situ. Fitur yang keempat adalah grade atau penilaian. Ini untuk melihat nilai ya. Tampilan Google Classroom seperti ini yang sudah dijawab, sudah masuk, sudah dikerjakan, dan lain sebagainya. Ini misalnya kita ingin melihat satu siswa, apakah dia sudah menuntaskan semuanya atau belum. Ini kita tinggal masuk di anggota tadi, kita klik satu nama, dan kita lihat tugas apa yang sudah dia selesaikan, atau mungkin sudah selesai semua atau belum, bagaimana nilainya, dan lain sebagainya. Ya, seperti ini tampilannya. Apabila kita ingin melihat nilai secara keseluruhan, ini pada fitur yang keempat, yaitu grade atau penilaian. Nah, misalnya kita ingin menambahkan anggota yang berupa murid, ini bisa kita klik di people atau anggota. Kalau murid yang ingin kita tambahkan, kita tinggal mengklik tanda tambah pada student atau siswa. Kemudian kita masukkan email yang digunakan oleh murid tersebut untuk login dalam pembelajaran. Nah, misalnya seperti itu. Ya, akan terlihat. Kemudian kita tinggal klik namanya. Dan oke. Otomatis emailnya akan terdaftar. Jika yang kita ingin tambahkan itu adalah guru, misalnya kita ingin ada teman dalam pembelajaran ini, kita bisa tambahkan di student. Kemudian kita cari, kita masukkan email teman kita, dan kita klik oke. Atau invite, undang. Di situ tampilannya akan terlihat. Untuk menghapus kita tinggal klik 3 titik, kemudian kita keluarkan atau kita remove.
Oke, sekarang cara yang kedua, bagaimana cara menggunakan Google Classroom apabila dari HP Android atau smartphone. Ini kita harus mengunduh aplikasi dari Google Classroom itu sendiri. Setelah itu seperti tadi, kita tinggal klik tanda tambah yang berada di pojok kanan atas. Kita tinggal pilih join class sebagai murid atau create class sebagai guru. Jika yang kita klik adalah join class atau gabung kelas, kita tinggal klik dan akan keluar fiturnya seperti ini. Jika kode yang kita masukkan benar, maka di pojok kanan atas akan terdapat tombol join atau gabung. Itu yang kemudian kita klik. Ya, apabila sebagai guru, kita tinggal klik yang buat kelas atau create class. Kita klik centang dan OK. Kemudian kita isi seperti tadi pada saat kita login di laptop. Kita isikan. Misalkan saya isi seperti ini. Ini ya, seperti ini tampilannya apabila sudah kita buat kelasnya. Ini kita tinggal buat, kalau kita ingin masukkan materi kita tinggal klik tanda tambah ya. Hanya saja di HP hanya terdapat 3 fitur, stream atau forum, kemudian classwork atau tugas kelas, dan people atau anggota. Ini misalnya tampilannya apabila kelasnya sudah pernah dibuat. Ini fitur tugas kelas, bisa kita klik. Jika kita ingin lihat, tinggal kita klik satu persatu. Ini yang sudah ternilai, dan di situ akan terlihat siapa siswa yang tidak mengerjakan, dan siapa yang sudah mengerjakan, siapa yang mengumpulkan terlambat, dan lain sebagainya. Jika kita ingin melihat siapa siswa atau anggota di dalam kelas kita tinggal klik fitur yang ketiga, anggota. Dan jika kita ingin melihat apakah satu anak tersebut sudah tuntas atau belum, kita tinggal mengklik namanya saja. Nah, contohnya ini ada yang belum dikerjakan. Ini adalah contoh yang sudah terselesaikan, contoh kelas pembelajaran yang sudah selesai. Masih sama seperti langkah yang awal ya. Ini misalnya kita ingin menambahkan anggota. Ini sama caranya seperti tadi, kita tinggal klik tambah.
Kemudian kita ketikkan email. Kalau sudah tampil kontaknya, langsung kita klik dan gabung atau invite atau undang. Jika ingin membagikan kode kelas, kita bisa klik setting. Setting berada di pojok atas. Kemudian kita lihat di bawah, di situ ada umum. Ini langsung kita klik, dia akan otomatis tercopy. Nah, setelah itu kita tinggal bagikan kode tersebut kepada siswa atau orang tua. Nah, caranya seperti tadi, kode kelas tinggal kita masukkan apabila kita bergabung sebagai seorang siswa. Setelah itu nanti akan muncul kelas yang sudah dibuat oleh guru dalam tampilan Google Classroom kita. Nah, ini apabila kita di teman yang mendapat undangan kita, ini bisa langsung dibuka konfirmasinya pada emailnya, kemudian diklik gabung, supaya segera tergabung dengan kelas yang sudah kita buat. Jadi, kita bisa mengkolaborasikan teman melalui email masing-masing. Ini apabila sebagai siswa, tampilannya, di sini warnanya ada yang berubah. Tiap fitur ini harus dibuka ya. Mengapa harus dibuka? Karena apabila kita tidak lalui tahapan tersebut, maka shortcut yang berada di depan, shortcut materi atau tugas yang ada di depan, itu tidak akan berubah warnanya menjadi abu-abu. Sedangkan yang sudah kita tuntaskan, ini bisa berubah menjadi abu-abu. Contohnya ini. Nah, tiap ya, dilihat sudah berubah warnanya menjadi abu-abu. Fitur tugas juga seperti itu. Apabila tidak kita baca, kemudian kita mengumpulkan tugas di situ, maka warnanya pun juga tidak akan berubah. Nah, untuk mengumpulkan tugas, caranya ya, kita klik di situ ada tulisan tugasmu atau your work. Kemudian ada tanda tambah di situ. Kita klik tanda tambah tersebut, kemudian kita pilih. Kita pilih gambar atau foto atau video yang akan kita serahkan kepada guru melalui Google Classroom, itu berada di fitur yang mana. Kemudian kita ya, misalnya saya beri contoh, misalnya diklik file, kita cari ada di mana materi atau foto yang sudah kita simpan tadi.
Kita pilih misalnya gambar ya, kita sudah memilih gambar, satu gambar, langsung kita klik gambarnya. Nah, akan tampil di situ. Ya. Jadi file yang sudah kita ambil dari HP ya. Ini bisa kita ambil lewat tanda tambah tadi, kemudian file tadi. Atau misalnya kita ingin menambahkan gambar, kita klik lagi, ambil gambar. Kemudian kita foto. Nah, kalau sudah selesai, kita tinggal klik tombol turn in atau serahkan. Tapi jangan lupa pada setiap pengerjaan tugas, kita tampilkan nama siswa terlebih dahulu di kolom komentar. Nah, kalau sudah diserahkan, akan seperti itu tampilannya. Nah, akhirnya shortcut yang berada di depan ini warnanya sudah berubah menjadi abu-abu ya. Caranya sama seperti tadi. Apabila berupa dokumen yang sudah tersimpan dalam HP juga bisa kita sertakan. Caranya masih sama ya. Setelah kita kirim, tinggal kita klik turn in atau serahkan. Warnanya berubah, itu berarti menandakan bahwa tugas tersebut sudah selesai dikerjakan. Ini fitur yang ketiga, jika kita ingin melihat anggota. Ini adalah file guru ya. Misal file guru yang ingin melihat tugas siswanya, kemudian bisa langsung dinilaikan di situ. Kita ingin memberi nilai berapa, tinggal kita masukkan di situ. Ini gambar yang saya contohkan adalah asal gambar, hanya mencontohkan bagaimana cara memasukkan file melihat tugas siswa dan memberi nilai pada tugas siswa tersebut. Ya, beginilah tampilan bagaimana cara menggunakan fitur Google Classroom, aplikasi Google Classroom baik dari PC ataupun dari laptop. Selamat mencoba. Salam Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.